Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dan Ibu serta saudara generasi muda Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Fatih Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita memandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Herman Abbas Tanjung, SPI, SPDI MA.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Hadirin, itu semua hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua orang yang punya. Kadang badan sehat, umur panjang, tapi tidak istiqomah. Dan malahan tidak ada waktu luang untuk ibadah. Kita ada, kita syukuri. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita menjadi nikmat yang berkah hidup dunia dan akhirat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin salat zuhur, ada anak-anak kita yang ikut bersama kita, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini tantangan orang tua dalam mendidik, membina anak-anak sebagai yang diharapkan, sebagai anak yang soleh harapan kita dan solehah, sangatlah berat dan luar biasa beratnya. Kalau dulu di zaman kita yang 80-an, 90-an tidak begitu berat, tapi sekarang sangat luar biasa. Kalau orang tua tidak ekstra hati-hati dan waspada, maka anak kita akan hancur. Tidak bisa diharapkan dunia, apalagi di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah berpesan kepada kita, didiklah anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena anak adalah amanah. Amanah adalah tanggung jawab besar. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Idza dhatil amanah fantasirusa. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat kehancuran pasti datang. Makanya Allah berpesan di dalam Al-Quran surah Luqman. Contohnya surah yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman, tak kala Luqman berpesan, berwasiat kepada anaknya, yang mana anak tersebut adalah sebagai ujung tombak yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apa pesan beliau? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tantangan kita sekarang, narkoba sangat berat. Di Sumatera Barat peringkat ke-6, LGBT 18.000 lebih. Perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.
termasuk balap liar. Hal-hal semua itu adalah akan menghancurkan masa depan anak kita. Maka kalau ingin kita menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapatkan dunia dan akhirat, setidaknya ada 3 kriteria atau 3 syarat yang harus kita maksimalkan. Insya Allah kalau kita maksimalkan dan kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah bisa. 1, fungsikan, maksimalkan peranan rumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rumah tangga, jadi ada 3 rumah. Awal sebelum anak keluar itu dari rumah tangga. Sia rumah tangga itu ayah jomande, orang tua. Nah ini dipesan oleh Allah, kalau ingin anak kita anak soleh, soleha, pendidikannya ada dalam Al-Quran surah Luqman 31 mulai dari ayat 13 sampai 19. Itu sebagus-bagusnya. Kalau di Minang serancak-rancak ada situ. Pendidikan pertama itu adalah tauhid. Tauhid. Siapa orang tua? Di mana rumah tangga? Ini dari rumah. Kalau bagus dari rumah, hebat di rumah, mantap dari rumah, insya Allah akan keluar anak itu akan bagus. Kita lihat inyi-inyi kita dulu, Syekh Ahmad Khatib, inyi Parabe, inyi Canduang, beliau-beliau Buya Hamka yang dekat dengan kita. Dari mana beliau? Dari rumah. Pendidikan rumah. Nah, rumah itu perannya adalah orang tua. Tauhid dijaga, ajarkan bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Hanya anak yang lawan sama orang tua, durhaka sama orang tua. Kenapa itu? Bahkan ada anak membunuh orang tuanya sendiri. Jangan salahkan anak, salah proses dalam pendidikan orang tua. Jadi anak itu akan mencontoh. Oh, kalau kita sholat, orang tua, anak kita gimana? Kita perhatikan enggak ibadahnya? Ya, mungkin dia di kampus, mungkin dia di mana, di rantau orang, ya komunikasi. Nak, sudah sholat? Nah inilah tanggung jawab Allah pesankan, pelihara dirimu. Kan begitu kata Allah. Kalau diri kita sudah, keluargamu. Siapa keluarga itu? Adalah anak dan istri kita. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat lainnya bagi generasi kita, ya balap liar dan segala macamnya itu, maka perankan dengan aktif, yaitunya di rumah tangga. Aneh, balap liar itu aneh sebenarnya itu. Siapa yang beli motor? Rasanya anak SMA, anak SMP itu belum mampu dia beli sendiri, kecuali kalau dicuri. Siapa yang belikan? Orang tua. Dipakai untuk apa? Nah ini kan peranan orang tua itu. Rumah tangga. Jadi kalau sudah bagus dalam rumah tangga, baru bawa yang kedua, yaitunya rumah ibadah. Hadirin, alhamdulillah, apalagi Pemkot kita di Padang sekarang sangat gencarnya dengan Smart Surau. Kita dukung, karena itu adalah program baik. Selama ini susah mendatangkan anak ke masjid, sholat berjamaah. Ini subuh-subuh dia udah datang, udah ramai. Guru sekarang udah banyak datang ke masjid, walaupun dengan alasan absen, tapi setidaknya itu sebagai latihan dan motivasi. Hadirin kaum muslimin, jadi bawa ke rumah ibadah. Siapa orang tua yang membawa? Jadi perankan dengan maksimal rumah tangga. Kemudian yang kedua, maksimalkan peran rumah ibadah dengan sebaik-baiknya. Di rumah ibadah itu nanti anak akan berdiskusi, anak akan dididik, anak akan diolah cara berpikir, berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitunya rumah sekolah. Hadirin,
3 rumah ini kalau kita maksimalkan, insya Allah jadi itu anak kita itu. Hadirin, carilah sekolah yang betul-betul menyelamatkan anak kita selamat dunia akhirat, bukan dunia saja. Sekolah ini favorit, kampus ini hebat, sekolah ini unggul, segala macamnya. Tapi dalam masyarakat dia tidak mampu, tidak bisa. Lebih baik sederhana saja, tapi bisa dia mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekolah yang akan menyelamatkan anak dunia akhirat, yang sangat menentukan adalah sekolah yang banyak nilai-nilai agamanya. Kenapa seperti itu? Karena agama di sana nanti akan dididik bagaimana anak itu mendalami, bukan hanya dia tahu, tetapi memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sekolah yang bermasalah, pondok yang bermasalah, jangan pondoknya, jangan sekolahnya yang dituding. Sekolah itu tutup, pondok itu tutup, ada ini, ada itu, tidak baik, tidak bagus. Itu tidak menyelesaikan masalah itu dong. Analoginya, kalau ada di rumah kita tikus manci kalau di Minang, untuk membunuh tikus tidak harus rumah dibakar. Bagaimana? Tangkap saja tikusnya, bawa rumah tetap, sekolah jalan terus. Jadi sekolah-sekolah yang mendidik, yang membina anak, generasi-generasi bangsa dan negara, nilai-nilai agama tetap jalan terus agar anak kita tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada sekolah agama, hadirin, haus anak kita. Makanya orang tua perlu ekstra nambah. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah umum sekarang kan 3 jam sepekan. Dan itu kadang-kadang jam terakhir pula anak udah ngantuk. Hadirin kaum muslimin, mari kita introspeksi diri. Apalagi jelang kita Ramadan ini, kita didik anak-anak kita, karena anak adalah tanggung jawab kita. Hadirin, dunia akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita selalu tabah dan sabar menimbah ilmu pengetahuan baik di dalam ataupun di luar negeri sekalipun. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak turunan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walhum minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.